Shalom teruna-teruna terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu dengan Kak Maria di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 3 Mei 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 4. Sama-sama bernyanyi ya. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, khususnya di akhir pekan ini. Terima kasih Tuhan telah membangunkan kami dari tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun pagi dan boleh berada di tengah-tengah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus, hadirlah dari awal hingga akhir ibadah kami ini Tuhan, sehingga ibadah ini boleh jadi di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 23, akan dibacakan oleh kawan kita Yakob Yonatan Meturan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita angkat satu pujian untuk memulai pembacaan Alkitab kita. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut bila Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya dan buka kitab yang akan kita baca pada pagi hari ini. Kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9.
Baik, kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam membaca firman-Nya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Naungi kami, sehingga Roh Kudus-Mu bertahta di hati kami. Berikan kami hikmat pengetahuan, serta kebijaksanaan untuk memahami, mengerti, bahkan memberlakukan firman yang boleh kami baca nanti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Demikian, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Adik-adik turunan terkasih, kita sudah membaca firman yang terambil dari Imamat, dari kitab Imamat. Kitab Imamat merupakan kitab ketiga dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Di dalam kitab Imamat dituliskan bagaimana cara beribadah umat Israel dan rincian-rincian dari aturan mengenai korban-korban untuk persembahan. Dalam bahan bacaan kita pada pagi hari ini adalah mengenai korban bakaran. Apa arti dari korban persembahan yang dilakukan oleh umat Israel, adik-adik? Korban-korban persembahan, yaitu salah satunya adalah korban bakaran, merupakan suatu simbol dari respon umat Israel terhadap karya penyelamatan Allah yang telah Allah lakukan untuk memelihara umatnya di sepanjang kehidupan umat Israel berdiam diri di tanah Mesir selama ratusan tahun, dan karya penyelamatan Allah pada saat umat Israel keluar dari tanah Mesir dan melindungi umatnya di dalam perjalanan padang gurun hingga sampai tanah perjanjian. Lalu korban bakaran ini seperti apa aturannya? Aturannya begitu detail jika adik-adik baca baik firman Tuhan yang tadi kita baca. Tuhan minta yang menjadi korban bakarannya adalah ternak. Ternaknya adalah lembu atau kambing domba. Jika yang mau dipersembahkan sebagai korban bakaran adalah lembu, lembunya harus lembu yang terbaik. Yang terbaik adalah dia tidak boleh lembu yang sakit, tidak boleh lembu yang cacat,
dia harus milik kepunyaan sendiri, bukan ternak liar, apalagi hasil curian, karena Tuhan mau yang terbaik dari unsur apa yang dipersembahkan. Lalu apalagi dalam hal memberikan korban bakaran tersebut, dari cara dia mencuci dan menjadi korban bakaran yang harum, itu ada ritualnya. Seperti yang kita baca, harus ada orang-orang tertentu yang dipercaya untuk menyembelih korban bakaran hingga akhirnya nanti menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Adik-adik, kita berbicara mengenai korban, kita berbicara juga mengenai persembahan. Jika Tuhan di dalam kitab Imamat ini mengingatkan kembali bahwa korban bakaran haruslah dari lembu atau ternak yang terbaik, kita diingatkan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Pada saat ini memang tidak disebutkan atau kita tidak diharuskan lagi untuk membawa korban ternak ke dalam gereja untuk kita berikan kepada Tuhan. Pada saat ini korban dalam bentuk ternak atau korban bakaran tersebut sudah digantikan dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meresponi korban keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dengan cara apa? Sama seperti korban bakaran, karena esensinya sama-sama menjadi suatu persembahan. Kita tetap harus memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik pada saat ini itu seperti apa, adik-adik? Jika persembahan yang terbaik itu adalah berupa uang, adik-adik, haruslah kita memberikannya dengan kejujuran, jujur dengan diri sendiri. Karena pada saat kita curang dalam memberikan persembahan, nggak ada yang tahu, adik-adik. Persembahan kita sekarang kita jalani dengan pundi-pundi. Saat misalnya mama atau papa di rumah, pada saat kita akan berangkat sekolah minggu, memberikan sejumlah uang untuk diberikan sebagai persembahan. Yang terbaik adalah apa yang diberikan orang tua, itulah yang diberikan di dalam persembahan. Tapi kalau kita nggak jujur, mungkin kita potong untuk uang jajan kita misalnya. Karena nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu nih, adik-adik. Maka dari itu persembahan itu harus jujur. Persembahan apalagi? Persembahan terbaik tuh apalagi? Persembahan yang terbaik harus dengan motivasi yang baik, alasan yang baik. Apa alasan atau motivasi yang baik? Kembali lagi, motivasi yang baik pada saat kita memberikan persembahan adalah kita ingat bahwa pada saat kita memberi, asal dari pemberian kita itu dari mana? Ingat, bentuk dari persembahan adalah wujud dari ungkapan syukur. Jadi pada saat kita sudah diberkati Tuhan, persembahan adalah wujud dari ungkapan syukur. Jadi motivasi dari memberikan persembahan adalah sadar bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Maka kita memberkati pekerjaan Tuhan. Lalu unsur apa lagi? Unsur ketulusan. Memberikan persembahan dengan tulus. Lalu apalagi? Memberikan persembahan tanpa rasa khawatir. Ketulusan dan tanpa rasa khawatir bisa kita pelajari dari persembahan yang seorang janda miskin berikan, ya adik-adik ya. Tuhan Yesus melihat ada orang kaya yang memberikan persembahan, lalu setelah itu janda miskin memberikan persembahan.
Tidak banyak yang diberikan oleh janda miskin pada saat memberikan persembahan, tapi Tuhan mengetahui yang diberikan oleh janda miskin diberikan dari kekurangannya, adik-adik. Dia tahu dia kurang, tapi dia tetap memberikan persembahan. Buat dia itu adalah yang terbaik. Tidak mengkhawatirkan bahwa uang yang saya berikan atau apapun yang saya berikan ini adalah milik saya yang terakhir. Tapi saya tahu semua ini adalah punya Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur saya. Tanpa rasa khawatir adalah pada saat kita memberi, kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Itu unsur yang terbaik pada saat kita memberikan persembahan. Persembahan juga tidak harus melulu mengenai uang ya adik-adik, karena pada saat kita tidak punya uang, lantas kita berbicara, Tuhan, saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih persembahan. Mengenai hal memberikan persembahan sama seperti hal memberitakan firman Tuhan. Semua orang, semua kalangan bisa melakukan pemberitaan firman. Karena pada saat kita bilang kita tidak bisa, kita menutup kemungkinan apa yang bisa kita lakukan. Sama seperti memberitakan firman yang tadi Kak Maria bilang. Kan yang memberitakan firman itu harusnya pendeta aja. Saya bukan pendeta, saya nggak bisa memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini adalah dengan cara seperti apa? Dengan kita bisa mengasihi sesama kita, dengan hidup baik di hadapan Tuhan. Itu akan berdampak baik pula di lingkungan kita. Sama seperti memberi persembahan. Saya nggak punya uang Tuhan, tapi Tuhan melihat kamu memiliki talenta bermusik, kamu bisa mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, menjadi pemusik di gereja. Jika talenta kamu bernyanyi, suaramu indah, kamu boleh mempersembahkan talentamu bernyanyi di dalam paduan suara atau di dalam vokal grup atau apapun talenta yang kalian miliki adik-adik. Jadi dari sekarang kita, meskipun masih remaja, kita sudah tahu bagaimana caranya memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan melihat hati adik-adik. Pada saat ini kembali diingatkan bagaimana kita hidup menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Apalagi pada momen-momen seperti saat ini adik-adik, kita hidup di saat wabah sedang merajalela nih adik-adik. Apa sih yang harus kita persembahkan sama Tuhan? Apalagi yang harus kita persembahkan sama Tuhan? Kita bersyukur dengan momen seperti ini ada yang bisa kita persembahkan sama Tuhan adik-adik, yaitu waktu kita. Kalau kemarin-kemarin kita nggak bisa lagi atau terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang buat kalian begitu penting, dan pada saat sekarang kalian ada di rumah, persembahkan waktu kalian dengan apa? Dengan cara membaca firman, merenungkan firman Tuhan, kenal Tuhan lebih jauh lagi. Karena udah nggak ada lagi alasan buat kalian tidak mempersembahkan waktu kalian. Adik-adik, Tuhan Yesus akan segera datang. Jadi biarlah waktu-waktu yang kita miliki pada saat ini kita pakai untuk mengenal Tuhan lebih lagi, baca firman Tuhan sehingga firman tersebut memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari ini dan menguatkan jiwa kita dengan membaca firman Tuhan, membahas firman Tuhan bersama papa mama di rumah, merenungi masa-masa sekarang ini adik-adik bersama dengan keluarga, bahwa segala sesuatu yang kita rasakan pada saat ini tidak
menghalangi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jadilah kuat, teguhkan iman, percaya bahwa segala sesuatu yang buruk pada saat ini akan segera berlalu di dalam waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga di rumah semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Tolong kuatkan kami Tuhan, untuk tidak hanya menerima lewat pendengaran kami, tapi hati kami juga memahaminya. Berikan kami hikmat lewat Roh Kudus, yang memampukan kami tidak hanya untuk mengerti, tapi juga memampukan kami menjadikan firman-Mu sebagai penopang dan kekuatan kami dalam menjalani hidup kami di masa remaja ini, hingga terus nanti sampai kami dewasa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kakak layan kami, dimanapun mereka berada. Berkati kakak layan kami, berikan mereka kesehatan, dan untuk kakak layan kami yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, mencari pekerjaan, menantikan pasangan hidup, kakak layan yang berumah tangga, yang merindukan kehadiran buah hati, berkati para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dalam mengemban tugas memberitakan firman-Mu, terkhusus untuk para hamba Tuhan di gereja kami GPIB Efata, agar semangat dan sukacita tetap melingkupi kerja lain para hamba Tuhan di gereja kami. Berkati juga keluarga mereka di rumah. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami anak-anak-Mu. Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan orang tua kami kesehatan, sehingga tetap bisa melihat kami tumbuh dewasa dan melihat kami dapat dibanggakan. Berikan orang tua kami kesabaran dalam mendidik kami yang kadang-kadang nakal dan menyusahkan hati orang tua kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Teringat juga akan Rizka dan Yakob yang sedang berkumpul dalam ulangan tengah semester yang dilakukan secara online. Juga mungkin semua teman-teman yang belajar dan sekolah dari rumah dalam menantikan nilai sekolah setelah ujian selesai. Kami mohon Tuhan, hasil jerih payah kami tidak sia-sia. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas pertambahan usia dari rekan-rekan teruna kami yang berulang tahun pada bulan April dan Mei. Kiranya kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka, sehingga kehidupan mereka selalu terpaut kepadamu. Kami rindu untuk segera bertemu kembali, bersukacita dan memuliakan namamu di HMPT seperti biasa di hari Minggu. Bersama teman-teman seiman, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru, dengarkanlah doa kami anak-anak. Kami pun teringat akan pergumulan kami saat ini Tuhan. Bukan hanya pergumulan pribadi, tapi pergumulan semua orang di semua bidang kehidupan, yaitu wabah corona. Kami percaya setiap hal di muka bumi jadi atas izin-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun dari rancangan-Mu yang mendatangkan malapetaka. Jika kami masih ada sampai saat ini, kami percaya Tuhan memiliki maksud yang baik. Kami juga percaya kami bisa melewati semua ini dengan berkemenangan. Berikan kami kekuatan baru setiap hari. Berikan kami pengharapan yang besar akan bisa melewati masa ini dengan sukacita. Terlebih buat bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, tolong Pak Presiden Jokowi agar dengan hikmat dari Tuhan bisa memimpin dan membawa bangsa Indonesia keluar dari masalah pandemik ini, beserta dengan jajaran kabinet yang membantu beliau bekerja. Berikan kami seluruh warga negara dengar-dengaran akan pemimpin kami, guna menekan penyebaran virus ini. Namun dalam waktu Tuhan sajalah, wabah ini akan segera sirna dari muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkanlah kami juga memakai waktu yang banyak di rumah untuk semakin dekat kepadamu, bersama-sama dengan keluarga di rumah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di setiap janji